Saya Stefano Karyan dengan NIM 2120 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Fadila Ulfa dengan NIM 212021 180. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bab 8 mengenai kepuasan kerja. Pendahuluan. Salah satu masalah yang sangat penting dalam bidang psikologi industri adalah mendorong karyawan untuk bekerja dengan lebih produktif. Sangatlah perlu memperhatikan agar karyawan sebagai penunjang terciptanya produktivitas kerja dalam bekerja senantiasa disertai dengan perasaan senang dan tidak terpaksa, yang merupakan bagian dari perilaku sumber daya manusia. B. Pengertian kepuasan kerja. Dari beberapa definisi, kepuasan kerja adalah tanggapan emosional dari individu terhadap situasi kerja yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan kerja yang berbeda-beda, sehingga dalam pencapaian kepuasan kerja, individu dituntut untuk mampu berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, serta mematuhi peraturan yang berlaku di dalam perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan, maka harus mampu menilai karakteristik individu para karyawan sehingga kepuasan kerja dapat terpenuhi. C. Teori-teori kepuasan kerja. Menurut Wexley dan Young, ada 3 teori yang lazim dikenal dalam kepuasan kerja, yaitu 1. Teori perbandingan interpersonal atau discrepancy theory. 2. Teori keadilan atau equity theory. 3. Teori dua faktor atau two factor theory. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Fadila. Pendapat tentang faktor-faktor yang menentukan kepuasan kerja. Pertama, faktor-faktor antar karyawan. Antara lain, hubungan langsung antar manajer dengan karyawan, faktor psikis dan kondisi kerja, hubungan sosial di antara karyawan, sugesti dari teman sekerja, emosi dan situasi kerja. Yang kedua, faktor-faktor individual yang berupa sikap, umur, jenis kelamin, tingkat kepuasan dan tidak kepuasan kerja akan lebih berarti bila ditempatkan dalam konteks kecenderungan khas individu atau di posisi individu untuk menjadi puas secara umum. Yang ketiga, faktor-faktor luar, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan keadaan keluarga karyawan, rekreasi, pendidikan. Sedangkan menurut Menanda 2014, banyak faktor yang telah diteliti sebagai faktor-faktor yang mungkin menentukan kepuasan kerja. Yang pertama yaitu ciri-ciri intrinsik pekerjaan. Berdasarkan survei, diagnostik pekerjaan diperoleh hasil tentang 5 ciri yang diperlihatkan kaitannya dengan kepuasan kerja. Yang pertama, keragaman keterampilan. B. Jati diri tugas. C. Tugas yang penting. D. Otonomi. E. Umpan balik. Yang kedua, gaji penghasilan. Imbalan yang disarankan adil. Yang ketiga, penyediaan. Yang keempat, rekan sejawat yang kelima, kondisi kerja yang menunjang. Yang E. Dimensi kepuasan kerja. Ada 6 dimensi pekerjaan yang telah diidentifikasi untuk mempresentasikan karakteristik pekerjaan yang paling penting di mana karyawan memiliki respon efektif. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri. Dalam hal ini pekerjaan memberikan tugas menarik, kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk menerima tanggung jawab. Yang kedua, gaji, jumlah upah atau gaji yang diterima dan diikat di mana hal ini bisa dipandang sebagai hal yang dianggap pantas bandingkan dengan orang lain dalam organisasi. Yang ketiga, kesempatan promosi, kesempatan untuk maju dalam organisasi. Yang keempat, pengawasan kemampuan penilaian untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan perilaku. Yang kelima, rekan kerja, tingkat di mana rekan kerja pandai secara teknis dan mendukung secara sosial. Yang keenam, kondisi kerja. Jika kondisi kerja bagus, misalnya bersih, lingkungan menarik, individu akan lebih mudah menyelesaikan pekerjaan mereka dan sebaliknya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dampak kepuasan kerja, yaitu ada 3. Yang pertama, dampak terhadap produktivitas. Awal mulanya yang berpendapat bahwa produktivitas dapat dinaikkan dengan menaikkan kepuasan kerja.
Dan yang kedua, dampak terhadap ketidakhadiran, absenteisme dan keluarnya tenaga kerja, turnover, water dan stres. Berkesimpulan bahwa ketidakhadiran dan berhenti kerja merupakan jenis jawaban-jawaban yang secara kualitatif berbeda. Dan yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Beberapa bukti tentang adanya hubungan antara kepuasan kerja dengan kesehatan fisik dan mental. Dan juga itu saya akan menjelaskan tentang meningkatkan kepuasan kerja, yaitu ada 4. Melakukan perubahan struktur kerja, misalnya dengan melakukan perputaran pekerjaan job rotation. Yang kedua, melakukan perubahan struktur pembayaran. Perubahan sistem pembayaran ini dilakukan dengan berdasarkan pada keahlian skill based pay. Dan yang ketiga, pemberian jadwal kerja yang fleksibel dengan memberikan kontrol pada para pekerja mengenai pekerjaan sehari-hari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karissa Dilisi dengan NIM 2120211161. Ingin memberikan pertanyaan pada kelompok 5. Apa saja yang mempengaruhi kepuasan kerja para karyawan pada sebuah perusahaan? Terima kasih. Baiklah, saya Nanda Sustriani dengan NIM 21202113 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang pertanyaannya yaitu apa saja yang mempengaruhi dalam kepuasan kerja para karyawan pada sebuah perusahaan menurut pendapat Anda. Berikut terdapat 6 faktor yang menjadi penentu kepuasan kerja bagi para karyawan di perusahaan, yaitu meliputi 1. Tugas atau pekerjaan yang dilakukan. 2. Gaji. 3. Peluang untuk mendapatkan promosi dalam jenjang karir. 4. Supervisi. 5. Rekan kerja. 6. Lingkungan kerja yang bersih dan menyenangkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa dampak terhadap perusahaan jika tidak tercapainya kepuasan kerja bagi karyawan. Dampak jika tidak tercapainya kepuasan kerja seperti menurunnya produktivitas, hingga yang lebih buruk yaitu menimbulkan kerugian. Dampak kedua adalah keluarnya pegawai. Biasanya karyawan yang tidak puas tidak akan berpikir 2 kali untuk meninggalkan sebuah perusahaan. Saya perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok 5, apa dampak terhadap perusahaan jika tidak tercapainya kepuasan kerja bagi karyawan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa dampak terhadap perusahaan jika tidak tercapainya kepuasan kerja bagi karyawan. Dampak jika tidak tercapainya kepuasan kerja seperti menurunnya produktivitas, hingga yang lebih buruk yaitu menimbulkan kerugian. Dampak kedua adalah keluarnya pegawai. Biasanya karyawan yang tidak puas tidak akan berpikir 2 kali untuk meninggalkan sebuah perusahaan. Sekian dan terima kasih. Mewakili kelompok 3 izin bertanya. Bagaimana kita bisa mengetahui tingkat kepuasan kerja atau bagaimana cara mengukur kepuasan kerja? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadila Alfa dengan NIM 2120211180. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana kita mengetahui tingkat kepuasan kerja atau bagaimana cara mengukur kepuasan kerja dari karyawan. Ada beberapa cara pengukuran kepuasan kerja, diantaranya dengan menggunakan skala indeks deskripsi jabatan dengan kuesioner kepuasan kerja Minnesota maupun dengan pengukuran berdasarkan gambar ekspresi wajah. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Fadila Alfa dengan NIM 2120211180. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana kepuasan kerja berhubungan dengan produktivitas? Yaitu semakin tinggi kepuasan kerja pada karyawan, maka akan semakin tinggi produktivitas kerja pada karyawan. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan kerja pada karyawan, maka akan semakin rendah produktivitas kerja karyawan. Perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 5. Bagaimana cara perusahaan meningkatkan kepuasan kerja karyawan secara general?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Bagaimana cara perusahaan meningkatkan kepuasan kerja karyawan? Untuk memberikan pelatihan pada karyawan, perusahaan juga sangatlah dianjurkan guna mendukung kepuasan kerja karyawan. Ini bisa membantu SDM yang cekatan dalam menyelesaikan permasalahan. Selain itu juga dengan dilakukannya training, karyawan perusahaan juga bisa melakukan suatu pekerjaan yang lebih profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Handayani dengan NIM 21-2021-092 perwakilan dari kelompok 7. Izin bertanya, kapan seseorang dapat dikatakan memiliki kepuasan kerja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yogi Khairullah akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Kapan seseorang dapat dikatakan memiliki kepuasan kerja? Kepuasan kerja bisa dilihat atau dikatakan puas dalam bekerja jika pendapatan yang diperoleh telah dapat mencukupi kebutuhan pekerja tersebut. Dan dalam perusahaan tersebut, pegawai merasakan nyaman dalam bekerja dan tidak mempunyai kekhawatiran lain seperti kurang cukup gaji yang diterima, tidak adanya jaminan kesehatan,